Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalina Sebin. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai urgensi konsep pendidikan IPS SD bagi calon guru sekolah dasar. Pendidikan IPS memiliki peran yang penting bagi pembentukan karakter serta ilmu pengetahuan. Menurut Suparden pada tahun 2015, IPS adalah pembelajaran yang bertujuan untuk membantu dan melatih siswa agar memiliki kemampuan untuk mengenal dan menganalisis suatu persoalan. Oleh karena itu, konsep dasar IPS penting untuk dipelajari bagi calon guru sekolah dasar, karena guru merupakan agen utama yang akan mengajarkan konsep-konsep tersebut kepada para siswa. Setelah itu, saya akan membahas mengenai pengertian dari fakta, konsep, prosedural, dan metakognis. Kita mulai dari fakta terlebih dahulu. Fakta menurut KBBI adalah sesuatu hal yang benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Fakta adalah pengetahuan yang spesifik, detail, dan kompleks mengenai ilmu pengetahuan teknologi, sosial, budaya, dan seni. Fakta ini bisa dibuktikan melalui data, observasi, dan penelitian. Setelah itu ada pengertian dari konsep. Menurut Anderson dan Cardwell pada tahun 2017, konsep adalah skema, model mental, atau teori yang implisit dan eksplisit. Konsep adalah istilah dan klasifikasi dari kategori dan struktur yang digunakan terkait dengan pengetahuan teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sosial, dan juga seni. Konsep ini bersifat abstrak, buram, dan merupakan imajinasi dari sebuah ide seseorang. Setelah itu adalah prosedural. Menurut Cole, prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam, transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. Prosedur adalah cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang berkenaan dengan pengetahuan teknis, spesifik, dan detail mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, dan juga seni. Prosedur ini dia bisa jelas ataupun abstrak sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Setelah itu ada metakognis. Metakognitif atau metakognis merupakan pengetahuan seseorang dan bimbingan terhadap proses kognitif yang dimilikinya. Ini menurut Lawson pada tahun 1984. Metakognis adalah pengetahuan tentang kesadaran seseorang dalam mengetahui kelebihan atau kekurangan yang dia miliki. Kemudian digunakan untuk mempelajari pengetahuan tersebut bagi ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, dan juga seni. Setelah itu kita masuk kepada perbedaan fakta, konsep, prosedural, dan metakognitif. Nah, pertama, fakta. Fakta ini bisa dibuktikan melalui observasi, penelitian, dan juga pengalaman. Fakta sesuai dengan pengertiannya, fakta ini benar-benar terjadi dan benar-benar ada. Yang kedua adalah konsep. Konsep ini sifatnya masih abstrak, buram, dan konsep ini merupakan ide yang ada di dalam pikiran. Setelah itu ada prosedur. Prosedur melibatkan tindakan fisik dan mental untuk mengikuti langkah-langkah untuk mencapai hasil tertentu. Selanjutnya ada metakognis. Metakognis di sini melibatkan pemahaman kita sendiri dalam memproses informasi dan memecahkan sebuah masalah. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri konsep. Ciri-ciri konsep yang pertama adalah konsep di sini masih bersifat buram dan tidak jelas dan merupakan gambaran mental dari sebuah kegiatan. Yang kedua, konsep memiliki karakteristik yang bersifat personal atau berbeda dari individu satu ke individu lainnya, di mana sebuah pemahaman pada diri seseorang tentang suatu hal dapat berbeda dari pemahaman orang lain. Yang ketiga, konsep dapat dipelajari melalui pengalaman. Setelah itu kita masuk ke hubungan fakta dengan konsep. Fakta dan konsep di sini saling berhubungan.
karena fakta merupakan titik awal untuk kita menentukan konsep. Dengan adanya fakta, kita dapat mendukung atau menolak sebuah konsep. Karena dengan adanya fakta, kita dapat membuktikan benar atau tidaknya sesuatu untuk mendukung konsep yang ada di dalam pikiran kita. Selanjutnya adalah proses pembentukan konsep. Menurut Martin dan Karamazov pada tahun 1980, yang dimaksud dengan pembentukan konsep adalah proses pengelompokan atau pengklasifikasikan sejumlah objek, peristiwa, atau ide yang serupa menurut sifat-sifat atribut nilai tertentu yang dimilikinya ke dalam satu kategori. Ada 4 tahap dalam pembentukan konsep. Yang pertama adalah pengamatan, di mana kita mengamati dan memproses informasi baru, melibatkan identifikasi karakteristik dan atribut dari ide yang baru. Setelah itu, kita melakukan perbandingan. Kita membandingkan informasi yang telah kita ketahui untuk menentukan persamaan dan perbedaan. Selanjutnya kita mengkategorisasi, di mana setelah kita mengetahui perbedaan dan persamaan, kita langsung mengkategorisasikannya menurut persamaan yang ada. Yang terakhir adalah penetapan. Pada tahap ini kita menetapkan konsep yang stabil dan dapat diakses. Selanjutnya adalah ruang lingkup sosiologi. Sosiologi sendiri diambil dari kata sosio yang artinya adalah teman atau kawan, dan logos yang artinya adalah pengetahuan. Nah, sosio di sini dapat diartikan sebagai masyarakat. Sehingga sosiologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang hidup bermasyarakat. Comte mengartikan sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat. Sosiologi memahami kehidupan bersama manusia sejauh kehidupan tersebut dapat ditinjau atau diamati melalui metode empiris. Sejak pertama kali dilahirkan, manusia sebenarnya sudah berada di ruang lingkup sosiologi. Hal ini terjadi karena setelah mereka lahir, mereka sudah berada di lingkungan bermasyarakat. Dan hal ini juga akan semakin meluas seiring dengan perjalanan waktu dan bertambahnya usia. Menurut Supardan, secara sistematis, ruang lingkup sosiologi dapat dibedakan menjadi beberapa subdisiplin ilmu sosiologi, seperti sosiologi pedesaan, perkotaan, militer, industri, wanita, pendidikan, dan juga sosiologi seni. Yang terakhir adalah konsep-konsep sosiologi. Yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat merupakan golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang sistem sosialnya saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, peran. Peran adalah suatu keteraturan perilaku yang diharapkan dari seorang individu. Ketiga, norma. Norma merupakan standar atau kode yang membentuk perilaku dalam bermasyarakat. Setelah itu, yang keempat ada sanksi. Sanksi merupakan rangsangan untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah perbuatan. Yang kelima adalah interaksi sosial, merupakan hubungan timbal balik dari individu ke individu, kelompok ke kelompok, atau individu ke kelompok. Yang keenam ada konflik sosial, merupakan pertentangan sosial yang bertujuan untuk menguasai atau menghancurkan pihak lain. Yang ketujuh ada perubahan sosial, adalah semua bentuk perubahan struktur sosial dan budaya termasuk corak kebudayaan. Kedelapan ada permasalahan sosial, merujuk pada suatu kondisi yang tidak diinginkan, tidak adil, berbahaya, dan dalam pengertian tertentu dapat mengancam kehidupan masyarakat. 9. Ada penyimpangan, merupakan segala bentuk-bentuk perilaku warga masyarakat yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang ada di dalam masyarakat. Yang ke-10 ada globalisasi, merujuk kepada implikasi tidak berartinya jarak, sehingga apapun yang terjadi di satu tempat bukan jaminan bahwa kejadian tersebut membawa pengaruh ke tempat lain. 11 ada patronase, didefinisikan sebagai suatu kekuasaan untuk memberikan berbagai tugas pada mesin birokrasi
di semua tingkat atau perindustrian sebagai sumber daya yang berharga. Ke-12 adalah kelompok, merupakan merupakan sekumpulan orang yang disatukan oleh satu prinsip dengan pola rekrutmen hak dan kewajiban tertentu. Ke-13 ada patriarki. Patriarki ini merupakan saluran dari pihak ayah yang secara luas dapat dijelaskan bahwa laki-laki memiliki keistimewaan tertentu dibandingkan dengan perempuan. Dan yang terakhir adalah hierarki, merupakan jenjang tatanan dan peringkatan kekuatan. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa konsep pendidikan dasar IPS bagi calon guru sekolah dasar penting untuk dipelajari, sebab guru merupakan jembatan yang akan mengajarkan hal tersebut kepada siswa. Kemudian, antara fakta dan konsep memiliki hubungan yang penting, sebab adanya fakta bisa menjadi titik awal dalam menentukan konsep. Dan di dalam ruang lingkup sosial terdapat konsep-konsep dari sosiologi itu sendiri. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.